tidak cukup dengan orang masyhur, tapi butuh orang jujur. Dunia ini tidak cukup dengan orang tenar, tapi butuh orang tegar dan sabar. Wa tahalli bi asrafil akhlak, nanti kita akan berusaha menghias jiwa dengan berbagai parfum-parfum yang wangi. Akan mensolek, melipstik jiwa dengan mewarnai bibir jiwa dengan lipstik kemuliaan. Boleh pipimu tidak semu biru, tapi hatimu begitu membuat orang haru. Boleh bibirmu jebleh, tapi jiwa ai jebleh tenan bahasa Indonesia nanti. Doer. Oh, doer itu jebleh. Benar. Kasus tuh, Pak. Boleh mukamu jelek, tapi hatimu tampan. Ada istilah biarpun berkulit hitam, yang penting senyumnya manis. Jadi si hitam manis, manisnya hilang, tinggal hitamnya. Coba abah tanya nih, calon ibu-ibu solehah, kira-kira nanti kamu pengennya dapat suami yang tampan rupawan tapi tak berperasaan, atau wajahnya biasa tapi jiwanya begitu cinta? Dengarkan ya, Adam akhir zaman. Dangukeun, santai bro. Tong letik hate pedah jeding, tong letik hate pedah ompong, tong letik hate pedah hideung. Karena yang dicari wanita adalah laki-laki sejati yang mampu mencintai dan menyayangi. Nyai, tuh lain cek abah tuh teh. Tapi lamun abah bertanya sama laki-laki, pamagat calon bapak-bapak dan pimpinan keluarga yang membawa bahagia sampai surga, kira-kira cari perempuan itu yang cantik, rajin bersolek, lalu dia pergi tanpa pamit dan bercanda dengan siapapun, mau pria maupun laki-laki atau perempuan, atau mencari wanita yang akan membuatmu selalu tersenyum dan anak-anakmu menjadi terdidik, serta dia yang selalu tahu dan paham apa yang kau inginkan? Pilih yang mana? Yang satu, yang dua? Rupanya nggak begitu cantik, tapi solehannya luar biasa. Mau nggak? Masya Allah. Santai ya para wanita, tenang. Ulah rewas sepeda kulit hideung, tong rewas sepeda bibir temancung, bibir temancung. Jadi orang yang punya nilai. Ingat, wa tahalli bi asrofil akhlak, bersolek dengan kemuliaan akhlak. Orang itu banyak sibuk dengan hiasan dohir karena alisnya rok COD, pesen cetakan halis. Ada tuh, benar nggak? Bayar 100.000 untuk halis saja sudah 100.000. Lalu bulu matanya tinggal 4 biji. Jadi kalau lagi berkedip bagaikan tiang listrik yang bergoyang. Akhirnya dia terlihat ingin cantik, pesan air mata Sahrini, bulu mata Sahrini. Pakai begitu bentik, harganya di atas 300.000. Bola matanya hitam kecampur berem, kurang indah, beli lensa mata yang berwarna biru agar seperti orang bule. Hidungnya pengek, disuntik silikon, operasi plastik, habis uang 10 juta lebih.
Lalu bibirnya supaya tambah seksi disuntik make aci sampe sehingga katingali ngagaleng jiga indah. Gadona dioperasi supaya jadi endog bisa potong. Dalam muka ini saja habis biaya untuk mempercantik wajah, dari mulai halis sampai dagu lebih dari uang 20 juta. Tapi semua itu tiada berarti jika wajah ini didukung dengan hati pendengki. Semua itu tiada berarti dan paras ini tidak akan mahal dan megah ketika didukung dengan hati yang pemarah. Semua ini tidak akan menjadi nilai jika didukung dengan hati-hati yang tak bernilai. Maka ingat, watahali bi asrafil akhlak. Ketika kita membaca sejarah Rasul, berarti kita sedang memoles dan menghiasi akhlak-akhlak kita dengan polesan kemuliaan. Maka ketika ini semua kita sadari, generasi muslim tanpa mengenal Rasul, mereka tidak akan cinta Nabi. Generasi muslim tanpa mengenal siapa junjungan alam, mereka tidak akan kuat keimanan. Ra'aitu anna al-uhahisol litalamidin madrasatil ibtidaiyah durusan min sayrati sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Umar Abdul Jabbar dengan kebaikan dan keilmuan yang dia punya titipan Allah, melalui coretan tintanya sampai di hari ini dia menuliskan huruf demi huruf merangkai sejarah Rasul untuk dipelajari anak-anak yang sedang belajar di madrasah ibtidaiyah dengan kata-kata yang mudah diucapkan dan dengan hafalan yang mudah diingat, sehingga mudah-mudahan sejarah ini menjadi sejarah yang bernilai. Amin, Allahumma amin. Jadi kajian kita tadi sampai di sini, wanut kubiha halaman 3. Insyaallah besok kita tulis, walaupun tampang kita tidak tampan dan cantik, tapi kita yakin mudah-mudahan Allah menurunkan nilai-nilai akhlak yang mulia sehingga kita dikenang sebagai makhluk yang banyak kebaikan. Amin, Allahumma amin. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, salawat alaik. Basmalah jadi pembuka, hamdalah ungkapan puja pada Allah yang kuasa, pembimbing jalan bahagia dengan bersejarah untuk dijadikan ibrah yang cari hidayah sampai datangnya kiamat, sampai datang kiamat. Rahmat dan keselamatan untuk paduka junjungan yang penuh kemuliaan, Nabi Muhammad utusan serta keluarga Nabi, sahabat pembela Nabi, berdakwah agama suci timur barat sampai negeri pertiwi yang diberkahi. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selalu bersyukur tanpa kata tapi. Dan ketiga, selalu berusaha untuk memaafkan, tidak pakai kata nanti. Jadi bersabar, bersyukur, dan memaafkan itu sifat terpuji. Sabar, syukur ini adalah hari ini kita lakukan. Memaafkan juga hari ini kita lakukan. Siapa tahu berkah esok lusa kita menjadi orang yang dimuliakan Allah. Abah pertama kali berangkat ke sana tahun 2019 haji, itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jangankan untuk pergi haji, untuk makan sehari-hari pun, karena dalam 1 bulan Abah punya biaya 250.000 untuk ayah, ibu, dan anak. Tapi Allah Maha Kaya. Lalu kemarin waktu Abah berangkat umroh bulan Agustus setahun ke belakang, saat itu tidak pernah dipikirkan uang dari mana. Sedangkan saat itu tantangannya Abah harus bawa. Lihat-lihat kau seperti tiang listrik. Cek si Tina tuh, apa dalam mak itu? Emang kunaon gitu? Abdi juga tiang listrik. Kau berdiri tegak tempat aku bersandar. Pada teh tajtahi cinta Allah, tidak hadir cinta Rasul, tidak hadir cinta kebenaran, maka cinta ini akan membuat kita gila dalam kesesatan. Cing ai diciwit kuno di Pikabogoh, senyum ngamuk. Ih, apa don? Mani tambah manja diciwit teh. Peting eta wadang nyiwit nu meledeh teh tegewat disantoplasan, tidak cepat di betadinan. Akan kubiarkan untuk jadi kenangan indah. Ngabucin. Ya dah kieu ceritana ya. Tapi wa atifatul karoha, perasaan benci, tad'u ila diddidali, akan membawa pandangan yang berbalik. Yang baik bisa menjadi jelek, yang kurang bisa menjadi sempurna, yang sempurna bisa menjadi kurang, yang putih menjadi hitam. Makanya dalam mencatat sejarah, hati penulis ini harus terbebas dari unsur cinta dan benci. Karena ketika unsur cinta atau benci itu hadir, karyanya akan hilang faidah. Do'at ma'ahumal faidatu minas siyarah, maka akan hilang nilai yang dituju dari sejarah. Nantinya ada pemalsuan sejarah. Yang nyatanya baik jadi jelek, yang nyatanya jelek jadi baik. Begitu. Maka hati-hati tuh. Sederhana mungkin asa ayyakuna aduwaka yaumama, karena terkadang satu hari nanti dia akan menjadi musuh besarmu. Wabgid aduwaka haunama, bencilah musuhmu sesederhana mungkin. Asa ayyakuna habibaka yaumama, karena terkadang di satu hari dia akan menjadi kekasih terdekatmu. Karena sebareto dipoyok, ingat teh kehujanan tetangga orang disuntrungkeun. Ayo sok di elek si conge si kulit hidung ai 17 tahun teh bogoh. Izin tertidur di depan gua, dan di dalamnya itu adalah 7 pemuda pembela agama. Tapi hanya 1 anjing yang ada di surga nanti
Kenapa anjing ini terbawa mulia? Karena dia menjadi pembela, pejuang Rasulullah, pejuang agama, dan pejuang kebenaran. Mudah-mudahan kita semua pun sama. Sabatanallahu bil qauli sabit. Nakisu fil hoqi afala yaqilun. Siapa bertambah usia, siap-siap dia akan berkurang dalam postur dan kekuatan. Ya kan sampai 15 tahun mah kita tidak berhubungan dengan hukum kan? Belum mukallaf benar. Jadi kita bekerja sholat, bekerja puasa, bekerja zakat, amal itu terhitung dari mulai balik. Dan amal ini akan kita investasikan untuk membeli kebahagiaan abadi. Ini kenapa? Jemaah yang mau umroh ke Tanah Suci itu biayanya di atas 20 juta. Itu bukan hanya nyewa naon kapal. Kapal itu paling 15 juta. Sisanya itu untuk nyewa hotel. Karena kita di sana butuh makan, kita di sana butuh tidur, istirahat. Karena bagi orang yang di pinggir rel kereta api, justru dia dapat keuntungan, bukan meninggal. Dia live, dia tayangkan, dia rekam pergerakan kereta itu, dan dia dapat keuntungan. Tapi bagi yang berdiri di tengah rel kereta, dia meninggal. Salah kereta, salah cicing. Salah cicing. Bukan bensin dan spertus yang salah, tapi tangan kita yang sehat dan yang sakit yang bermasalah. Begitu spertus kena kulit ini, maka dingin akan terasa. Tapi ada luka di jari ini dan spertus itu jatuh, maka yang akan terasa bukan dingin, panas, perih yang akan kita rasa. Bukan spertus yang bermasalah, tapi kulit kitalah yang bermasalah. Jika banyak orang menurut pikiran kita, mereka itu sulit diajak komunikasi, mereka itu tidak mendengarkan, mereka itu begini, yakinkan semua itu salah. Karena yang salah bukan mereka, tapi kita yang tidak bisa memahami mereka. Geus pugu si Ilhamat tiap 5 detik hitut. Make pusing ada yang hitut si Ilhamat tuh. Nut. Tinggali. Ya begini. Ada orang diam di pojok kampung di tengah hutan. Lalu tak sengaja tiba-tiba ada bus lewat ke depan rumahnya. Kira-kira dia bilang berisik nggak? Hah? Ada orang nih punya rumah di tengah hutan. Tiba-tiba ada bus lewat ke depan rumahnya. Kira-kira menurut orang rumah ini berisik nggak suara bus? Ada orang punya toko di pinggir jalan raya. Kira-kira bus yang lewat itu sudah pusing tidak? Hah? Berisik itu hadir gak ada pikiran mereka. But enjoy, bye. Jadi yang jadi masalah mobil yang lewat telinga kita. Nu bermasalah mobil nu ngaliwat celi urang. Oh gitu. Jadi jangan sekali-kali kau berpikir kau tidak pernah mengerti aku. Yang jelas aku yang tidak bisa memahami pikiranmu. Aduh, ya lamun santri dibere hate ku Allah nu hirup tuluy ilmu ieu nepi kana hate maneh. Hidupmu akan penuh dengan bahagia. Tidak ada derita dalam hidup ini karena penderitaan itu adalah sesuatu yang terjadi yang tidak diharapkan sehingga akan menjadi beban. Tapi lamun orang hirup geus ngukur ka diri. Salaki teu nanya, meureun urang nu teu pati someah. Selesai teh masalah. Selesai teh kalau teu dewe nganturan, meureun urang teh geus kudu manjing dewasa. Selesai teh mere duit teu gede jigana bapa teh keur nguji katakwaan jeung juhud urang. Selesai teh
Bahkan tadi bere duit pisan, keur nguji bapak teh, hayang apaleun sabarna anak. Selesai teh. Jadi masalah atau jadi solusi? Ai hirup hayang loba masalah, loba solusi. Aduh, dagorkeun heula tarang tamang, cebet heueuh geuning kitu. Jo bapak nganteran, mere duit setengah, jadi ngamuk, nu salah bapak maneh. Hah? Ente yang tidak bersyukur. Tadi bere, geus atuh bawa cenah ai mau diterima mah dibawa balik kalah beuki naon. Ngamuk, nu salah bapak maneh. Masya Allah. Inilah kenapa Al-Quran ini disebut cahaya. Kenapa Al-Quran ini disebut rahmat. Kenapa Al-Quran ini disebut hudan. Kenapa Al-Quran ini disebut imaman. Karena orang yang meyakini dan memahami Al-Quran, memahami dan meyakini Al-Quran, maka hati-hati mereka akan terjaga karena menjadi hati yang hidup. Tapi bila mereka jauh dari Al-Quran, wayahiqul qaulu alal kafirin. Boleh tanganmu penuh dengan emas berlian, tapi hatimu tak akan pernah indah dapat perhiasan. Boleh wajahmu cantik dan tampan rupawan, tapi hatimu begitu kelam karena penuh dengan dendam. Boleh karirmu terus maju melejit, tapi keyakinanmu justru semakin jatuh dan semakin jauh. Siapa yang salah? Astagfirullah. Ujung-ujungnya kita akan beristighfar. Dan itu solusi terindah. Maka kenapa orang dalam istighfar akan diberi kekayaan dunia akhirat, ketenangan dohir batin? Karena itu awalnya. Lain padu ya tenggeus maca istighfar 2000, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo ngalih astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kurunya udah mamadu astagfirullahaladzim. Ya atuh mah rapi-rapi hate teh da. Teuing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bletut anu hitut astagfirullahaladzim. Da eta mah biwir keur baceo. Ada loh bibir tak berkata tapi rasa begitu dekat. Tapi bibir mengutarakan kata tapi kenapa rasa semakin jauh. Ya begitu. Begitu Adit deket jeung Jalpa, tidak ada kata-kata. Yang ada kedipan 2 kali ti Adit, 1 kali dari Jalpa. Senyum baralik teh. Coba lihat. Adit ketemu Jalpa. Aditnya kedip 2 kali yang kanan. Jalpa nang ngajawab kudu kenca sakali. Cakakak seri sok bayangkeun betapa sugan Adit teh. Engkau bagaikan kupu-kupu yang terjungkir dari kenteng toh gitu. Santai-santai bae gitu. Saati Isarobi torfil ain hipatu ahliha Isaro majunun falam yatakallama. Cerita nama boga kamogo di pesantrennya. Dia punya pacar lagi di pondok, punya pacar ceritanya nih. Sebetulnya seia sekata sudah sehati, tinggal tunggu janur kuning melengkung dan ijab kabul terucap, selesai. Jadi sebetulnya
Galih itu sudah merangkai kata dan asa. Sudah sampai di hari tua bahkan dengan berbagai anak dan cucu. Oh, cerita itu geus aya. Jeung si Gisa teh. Cuman satu waktu Gisa sakit panas pulang ke rumah. Dia dibawa ke puskesmas. Di puskesmas bertemu dengan orang yang tabrakan. Sagigiran misalnya, iya Gisa nu iya zaman utas tabrakan. Sapoe tak berkomunikasi, 2 hari tak berkomunikasi, 3 kali mana kesel nanya ti mana teh abi ti bojong icak kata tuh kunaon teh iya cacingan monyet cenah agung cacingan pugu duka aya teh eta teh cacingan teh obatna ingin teh cacingan anak naon teh damang abi terang aya obatna naon an abdi cek nu gigireuna teh ih mah roy ya atuh lah serius teh misi gering cenah gitu aya asa sih rezeki cenah gitu rezeki teh ti palema ti Lumbung si Galih canyaon si Gisa supus kesma nah balik tilu poe ti dinya ai ka imah tuluy ngalamar kawin geus berjalan waktu menang 3 tahun tas rumah tangga Gisa kereunian papangi jeung si Galih ngan kabeneran yeun ku salakina isara jalma prihatin teu aya pisan obrolna dia geus 2 hari gitu ngomong-ngomong kunaon tuh neng jika tuh senyum sekali-kali mati ngerti aya bener kalau lompatan hararasem pas nuang marimas canda terus bercanda kameranya kunantu aya namanya baralenten kunanya kasus ya baik bayangkeun betapa